Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada kalanya Bojan Hodak memang sedang merancang untuk skema musim depan ini harus bongkar pasang pemain gitu ya. Contohnya di Piala Presiden kemarin, walaupun singkat hanya 2 kali bertanding, tapi ya Bojan Hodak memang sudah punya satu planning ke depan yang mengharuskan kita pakai skema baru katanya. Nah, makanya ada TC Thailand ini semakin mengukuhkan untuk niat Bojan Hodak merubah strategi atau pola permainan musim depan ke musim yang baru ini agak sedikit berbeda katanya. Nah, alhamdulillahnya teman-teman, kurang lebih 4 hari ini sebelum akhirnya TC di Thailand selesai dan pemain kembali ke kota Bandung. Nah, Bojan Hodak sudah bisa katanya menentukan 11 pemain pertama atau starting 11 setiap pertandingan tuh siapa yang cocoknya. Nah, sekarang tinggal menentukan pemain yang memang mempunyai versatil atau mempunyai kemampuan dalam beberapa posisi gitu ya. Seandainya si A katakanlah tidak bisa bermain, ya harus digantikan si B. Nah, ini si B ini apakah bisa atau tidak. Nah, sekarang ada beberapa pemain yang sedang katanya mendapat pantauan khusus. Jadi katakanlah kemarin ada Dewangga, yang Dewangga ditempatkan di gelandang bertahan, gelandang serang. Nah, kadang bisa di back kiri juga. Namun ya setiap pemain tentu mempasrahkan gitu ya. Tidak bisa juga mengatur bahwa saya ingin bermain di sini, nggak bisa. Jadi Bojan Hodak yang memang punya skema permainan itu. Namun ya beberapa pemain ketika ditanya cocoknya bermain di mana, katakanlah Dewangga dia lebih cocok bermain di back tengah katanya. Saya lebih nyaman bermain di back tengah. Ya bisa jadi mungkin jadi satu pertimbangan dikala kan 9 pemain asing ini tidak boleh bermain semuanya gitu ya, maksimal 8 atau ya sebelum dirubah oleh PSSI atau memang katakanlah operator liga masih menetapkan 8 pemain asing yang boleh di lapangan misalkan gitu ya. Jadi kan ada satu posisi yang tidak bisa dimainkan nih pemain asing. Nah, inilah fungsi dari Bojan Hodak mencari beberapa pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Ya contoh back tengah katakanlah akumulasi kartu atau tidak dimainkan salah satunya. Nah, bisa diganti oleh pemain lokal. Jadi ya seperti itulah, kayak misalkan Putros juga kan bisa ditempatkan di back ini, di gelandang ini, sayap ini, nah segala macam. Jadi ya sangat fleksibel katanya. Namun disinilah tantangan baru Bojan Hodak teman-teman. Jadi ya biar strategi bermain tidak terbaca oleh tim lain, ya Bojan juga harus betul-betul menyiapkan pemainnya sendiri, harus mengerti gitu ya taktik yang ingin diterapkan musim depan. Makanya sekarang latihan tertutup, walaupun game internal juga tertutup, karena betul-betul pemain harus fokus katanya, tidak memikirkan ada media dan lain sebagainya. Dan juga ya Bojan juga bisa setidaknya mengamati, oh ini pemain nyaman di posisi ini atau tidak. Nah, makanya sisa 4 hari ini teman-teman yang rencananya hari ini akan menghadapi Ratchaburi FC katanya gitu ya. Jadi ya akan melihat secara keseluruhan betul sudah nyaman atau belum pemain ditempatkan di posisinya yang memang diinginkan atau yang tidak biasa dia mainkan, tapi sebetulnya dia bisa di posisi itu gitu ya. Nah, hari ini nanti kita coba update bagaimana respon daripada hasil uji tanding menghadapi Ratchaburi, sehingga Bojan Hodak punya pandangan baru lagi gitu ya mengenai ya pemain-pemain untuk musim depan. Tenang teman-teman, masih ada sisa 4 hari ini, masih ada sedikit perbaikan sepertinya seperti itu. Nah, ini sedikit intermezzo saja, jadi biar teman-teman juga tidak hariwang gitu. Waduh, ini TCT ngapain aja, atau di sana tuh sebetulnya
lama-lama tuh ya mau menentukan apa. Nah, ini salah satunya. Tapi kemarin Bojanoda katanya sudah menyatakan puas katanya dengan permainan yang sudah ditunjukkan, baik dari latihan, semangatnya sudah saling akrab dan lain sebagainya. Lalu dari apa namanya itu build up dari lini pertahanan ke depan, aduh punten, dari lini pertahanan ke depan juga sudah oke. Makanya tinggal inilah uji tanding terakhir gitu ya di Thailand, yang memang dengan klub kasta teratas di Liga 1 Thailand. Jadi kalau memang itu lolos, ya Bojanoda sudah sangat puas lah gitu ya dengan hasilnya. Baik teman-teman, kita berpindah ke beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh yang lainnya. Yang pertama, Allianz kira-kira berapa persen Kang gabung ke Persibnya? Waduh, ini saya masih belum bisa memberikan kisi-kisinya karena masih terus digodok gitu ya. Tapi Allianz ya sudah ready sebetulnya, namun ya manajemen Persib Bandung juga harus menyesuaikan dengan beberapa kemungkinan gitu ya. Apa masih ada calon investor yang lebih besar mungkin yang bisa memberikan kontraknya, atau yang lebih menguntungkan, atau bagaimana. Nah, atau dari pihak Allianz-nya sendiri sebetulnya mempunyai mempunyai khusus lah, permintaan khusus atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Apa jangan-jangan ada salah satu mengenai penamaan stadion GBLA gitu ya, kan harus ada nama GBLA-nya, baik disingkatan ataupun ya secara utuh, katakanlah Gelora Bandung Lautan Api, misalkan Allianz Arena Gelora Bandung Lautan Api, atau gimana gitu ya, GBLA Allianz Arena bisa juga gitu. Pokoknya mau singkatan atau nama GBLA secara panjang, secara utuh gitu ya, harus ada. Makanya ya Allianz juga lagi mungkin nego-nego atau bagaimana, kita lihat nantilah teman-teman. Tapi di beberapa stadion yang Allianz mensponsori juga ada kok nama kearifan lokalnya gitu ya, nama stadion terdahulunya juga. Jadi ya saya pikir tidak terlalu dipermasalahkan, namun ya kita nggak tahu pastilah siapa nanti yang akhirnya menjadi sponsor untuk yang ada di stadion GBLA gitu ya teman-teman. Jadi belum tahu saya berapa persennya, masih digodok semuanya. Lalu yang selanjutnya, percuma Kang GBLA ditambah tribun juga nggak pernah penuh, paling big match doang. Wah, ini ya ada benarnya, ada juga yang kurang tepat nih. Kalau benarnya benar, kalau big match pasti penuh gitu ya. Kalau yang kurang tepatnya adalah GBLA itu tidak pernah penuh karena memang masih ada pembatasan gitu ya. Pembatasan pun ada dari beberapa pihak yang terkait lah, katakanlah di sini gitu ya. Memang belum ada yang pasti mengambil tanggung jawabnya. Dikatakan misalkan dibatasi oleh pihak kepolisian, mereka mengatakan tidak, kita tidak membatasi. Lalu siapa? Ya mungkin manajemen ditanya kenapa dibatasi, tidak kok kita membuka full, tapi pihak ini nggak boleh, misalkan pihak disporanya ditanyakan ke dispora, tidak kok kita tidak membatasi, coba tanyakan ke pihak kepolisian. Nah, ini memang masih saling lempar ke sana ke sini gitu ya. Jadi sebetulnya GBLA ini bagaimana? Nah, ada satu bocoran yang memang sudah lama pernah kita up gitu ya di sini. Jadi dari pihak kepolisian ini ada surat rekomendasi tidak boleh melebihi sekian, karena struktur bangunannya agak sedikit ambles dan takutnya kalau diisi sekian penonton makin ambles, takutnya bahaya katanya. Jadi ya hanya maksimal boleh sekian. Nah gitu teman-teman. Jadi yang bisa kita sedikit punya pegangan adalah dari pihak kepolisian ini. Memang izinnya kalau dulu waktu ada COVID ya memang tidak boleh, karena bukan hanya di GBLA ya, di seluruh ya tingkatan sosialnya juga, atau di beberapa tempat umum masih dibatasi gitu ya. Namun ya sekarang belum boleh full karena itu ada penurunan tingkat tanah sehingga ditakutkan ada bahaya lah gitu kata pihak kepolisian. Jadi makanya ya sekarang ditunggu saja sampai dengan renov, ya mudah-mudahan semakin megah gitu ya GBLA. Jadi ya kenapa belum nggak pernah penuh, ya itu alasannya gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya,
biar rame GBLA harus banyak event Kang, jadi nambah pemasukan klub juga. Ya kalau event ya itu tunggu apa direnovasi teman-teman, karena manajemen ingin membuat GBLA itu kayak GBK katanya di Senayan Jakarta, itu bisa lari langsung di samping stadion gitu ya. Lalu nanti ada event-event bazar apa. Sekarang pun kalau ada konser musik, lalu ada dari komunitas mana ingin mengadakan acara di dalam lingkungan sekitar GBLA, boleh teman-teman gitu ya. Jadi ya memang harus diperbaiki dulu lah sarana dan prasarananya biar lebih enakan. Jadi ditunggu saja waktunya, karena sekarang juga kalau nggak salah Bandung tuh akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memadukan transportasi modern gitu ya. Jadi ya ini ada hubungannya dengan moda transportasi nanti yang akan dari GBLA ke stasiun atau ke bandara. Nah sebaliknya juga dari bandara, atau ada titik jemputnya nanti yang akan ke stadion. Jadi bobotoh nanti mah parkir boleh di mana aja yang dekat dengan parkir area atau titik pusat penjemputan mobil atau bus settler gitu ya, shelter yang akan mengantar ke GBLA. Nah ini nanti akan terintegrasi katanya semuanya. Insya Allah mudah-mudahan aja, kita doakan yang terbaik gitu ya. Lalu selanjutnya, rumor keras Adidas kayaknya yang deal Nike ya. Ya nggak tahu juga ya teman-teman, ini juga masih malah jadi buyar semuanya. Awalnya Kelme lalu diganti Adidas gitu, sekarang malah yang rumors Nike. Jadi ya ditunggu sajalah, kalau sekarang mah serba tidak pasti gitu. Yang jelas kalau kami ya masih Kelme gitu ya, karena dari awal begitu, kalaupun salah nantinya ya siapa aja lah, mau Adidas mau Nike, alhamdulillah berarti itu yang terbaik saja gitu ya teman-teman. Nah itu jadi masing-masing bobotoh sekarang punya andalannya sendiri, ada yang kubu Adidas, ada kubu Nike, ada kubu Kelme, ada gitu ya. Ya mangga aja, ini mah apa bebas lah, namanya juga masih apa untuk kebaikan Persib Bandung. Ujung-ujungnya juga nanti harus ada yang sudah dipilih. Kayaknya memang sudah ada yang dipilih teman-teman, tinggal diumumkan saja, di launching gitu ya. Lalu selanjutnya, info kondisi Jupe Kang. Ahmad Juprianto atau Jupe ini sudah tahap pemulihan, jadi memang sampai dengan minimal itu sampai akhir Agustus katanya baru bisa rada enakan. Tapi nggak tahu ya kalau betul-betul tidak berasa lagi patahannya atau bagaimana. Nah ini belum ditentukan, tapi sejauh ini sampai dengan akhir bulan Agustus itu baru rada enakan lah untuk beraktivitas. Tapi nggak tahu ya kalau untuk main bola secara full atau bagaimana, nanti tim dokter yang menentukan. Tapi sejauh ini infonya sampai dengan akhir Agustus baru bisa setidaknya melakukan aktivitas ringan di sepak bola gitu ya. Lalu ini mah sudah masuk beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Kita masuk ke Sapa Menyapa. Ada dari bobotoh Jatiwangi Majalengka, ada dari bobotoh teman-teman Ciwidey, ada dari bobotoh Ciburuy Padalarang, ada bobotoh dari Sumedang, dari bobotoh Kiara Lawang Karangnunggal. Wah, di mana ini teh? Lalu ada boboko Cirebon, Engki Iming katanya. Wah, ini juga selalu hadir. Engki Iming dengan siapa kemarin tuh, lupa lagi. Cipatik, Doni Cipatik. Nah, nanti kita lihat masih ada nggak di sini nih. Lalu ada juga Bon Jovi Cidadap Girang Ledeng. Bon Jovi Cidadap Girang Ledeng gitu ya. Ada dari bobotoh Lewi Laja, ada dari bobotoh Soreang, bobotoh ini dia Kang Doni Cipatik. Nah, ini selalu ada nih Kang Doni Cipatik dengan Mang Engki Iming. Ini selalu ada dua orang ini, dengan Kang Sumadi gitu ya, dari Balikpapan biasanya ada. Lalu dari bobotoh Kuningan, bobotoh Cipendei Kuningan. Nah, ini Kuningan lagi. Lalu ada bobotoh Sepuh Nyengseret Bandung. Nyengseret Bandung ya. Lalu bobotoh Jampang Kulon Sukabumi, bobotoh Tanah Abang Petamburan Senggol Kang. Wah, ini di Senggol nih. Bobotoh Galunggung Tasik, bobotoh Kawalu Gunung Subang, bobotoh Cicayur Tangerang Mesak,
Kote, Jenal, dan Dude katanya. Wah, ini mah komplit, semua teman-temannya disebutin. Ya baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.